warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zar Makka, Matematika Menjadi Mudah. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan umum lingkaran. Saya jelaskan bagaimana caranya menentukan pusat dari persamaan sebuah lingkaran, dan juga bagaimana cara menentukan panjang jari-jari dari persamaan umum sebuah lingkaran. Olehnya itu, adik-adik sekalian, silahkan diperhatikan baik-baik, disimak video ini dengan seksama supaya benar-benar adik-adik semuanya bisa mengerti. Oke? Silahkan diperhatikan. Oke, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan umum lingkaran. Adik-adik sekalian, sebelum kita bahas ini lebih jauh, diskusi kita dan persepsi kita gampang memahami tentang persamaan umum lingkaran, maka yang menjadi pengantarnya materi ini adalah satu, ya, persamaan lingkaran pusat 0,0. Yang mana itu adik-adik semuanya? Ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi kalau ketemu persamaan lingkaran hanya punya dua suku, x kuadrat dan y kuadrat, itu pasti pusatnya 0,0. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, pengantarnya adalah persamaan lingkaran pusat A, B. Ini juga kita sudah bahas. Coba perhatikan persamaannya, bentuknya seperti ini ya. Salah adik-adik, ini bentuknya seperti ini ya. X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, untuk bisa lebih gampang memahami persamaan umum lingkaran, kita harus paham juga penjabaran bentuk kuadrat seperti ini, dan sebaliknya, yaitu A kuadrat tambah 2A kali B ditambah B pangkat 2. Nah, ini adalah tiga hal yang harus kita pahami untuk bisa lancar nanti memahami persamaan umum lingkaran. Baik adik-adik sekalian, pada topik ini ada beberapa yang saya ingin bahas. Pertama, mengenal ciri-ciri persamaan umum lingkaran. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan pertama nanti. Kemudian yang berikutnya, adik-adik sekalian, yang saya bahas dengan tuntas di sini adalah dari persamaan umum lingkaran ini bagaimana caranya menentukan pusat dan jari-jarinya. Oke. Ini ada dua topik umum yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tentu juga mengkonstruksi persamaan umum lingkaran itu sendiri. Ya, oke, saya mulai dengan bagian yang pertama ya. Adik-adik semuanya, sebelum saya lanjutkan membahas soal berikutnya, silahkan video ini di-share kepada teman-temannya dan di-subscribe ya, supaya membantu mengembangkan channel ini. Oke, yang pertama, jadi secara umum bentuknya persamaan umum lingkaran seperti ini ya adik-adik sekalian ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke? Nah, ini bentuk yang ketiga daripada persamaan lingkaran. Adik-adik, bagaimana ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri persamaan lingkaran yang bentuk umum itu, pertama, kita harus mengenali seperti ini adik-adik sekalian ya. Harus kita
perhatikan dua suku yang pertama ini ya. Dua suku yang pertama. Nah, jadi ini saya tuliskan dulu apanya yang harus kita perhatikan. Seperti pada video saya sebelumnya pada persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0, kita harus perhatikan bahwa suku X dan suku Y masing-masing satu suku saja yang kuadrat. Jadi satu suku saja yang kuadrat untuk setiap variabel yaitu X dan Y. Oke, adik-adik sekalian, ini yang ciri yang pertama. Karena masih ada suku yang lain, itu ada suku 3 suku lagi. Kemudian ciri yang berikutnya adik-adik sekalian yang harus kita ketahui, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ya, persamaan lingkaran maksud saya adik-adik. Ini kita harus perhatikan koefisiennya ini ya. Koefisiennya juga harus sama. Koefisien harus sama. Kalau tidak sama adik-adik sekalian, pastikan bahwa itu bukan persamaan lingkaran. Jadi dia harus tadi pertama kuadrat X-nya dan Y-nya juga kuadrat X-nya dan harus koefisiennya sama. Oke? Nah, berikutnya yang ketiga lagi, ciri-cirinya yang harus kita paham adik-adik sekalian. Ini saya tuliskan terus persamaan umum lingkaran. Ini bentuknya secara umum. Ya, apanya lagi yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah antara X kuadrat dan Y kuadrat harus dijumlah. Ini jadi jumlah. Nah, itu ya. Bagaimana kalau misalnya di sini kali, di sini kurang, di sini bagi? Tentu itu bukan persamaan lingkaran adik-adik sekalian ya. Itu ciri yang ketiga. Kemudian adik-adik sekalian, ciri yang keempat. Jadi ciri yang keempat di sini saja saya tulis ya. Ciri yang keempat, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Ini mempunyai suku lagi yang lain adik-adik sekalian, itu ada 3 lagi sukunya. Tetapi yang harus kita perhatikan ini adalah variabel X dan Y. Ini variabel X dan Y tidak ada yang bertemu menjadi sebuah suku. Jadi tidak ada variabel XY yang ketemu ya. Ini terpisah masing-masing X sendiri, Y sendiri. Jadi tidak ada suku yang ketemu XY ya. Jadi itu jika ada seperti itu berarti itu juga bukan persamaan lingkaran. Oke, adik-adik sekalian, ciri-cirinya saya kira kita sudah bisa memahami semuanya dengan mudah sehingga kita bisa lanjut lagi ke materi berikutnya. Adik-adik sekalian, selanjutnya bagaimana cara menentukan ini pusat dan jari-jari persamaan umum lingkaran ya. Oke. Ini maaf adik-adik sekalian, ini saya sudah berusaha untuk menulis dengan tulisan yang bagus, tapi ya seperti inilah tulisan saya. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Oke. Nah, adik-adik sekalian, persamaan umum lingkaran itu tadi sudah kita lihat bahwa bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk bisa kita menentukan pusat dan jari-jari persamaan umum lingkaran adik-adik sekalian dengan mudah, caranya seperti ini. Kita harus mengubah bentuknya ya. Jadi ubah bentuknya ini. Diubah menjadi bentuk seperti apa adik-adik sekalian? Kita rubah bentuknya menjadi X dikurang titik-titik kuadrat ditambah Y dikurang titik-titik kuadrat sama dengan titik-titik. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita rubah bentuknya ini
menjadi bentuk seperti ini. Nah, untuk bisa mengubah bentuknya seperti ini adik-adik sekalian, ingat kita membutuhkan tadi pengantar yang sudah saya tuliskan, yaitu yang ini adik-adik sekalian ya. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB, atau A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Dan sebaliknya adik-adik sekalian ya. Apa maksudnya dan sebaliknya? Kita harus bisa menjabarkan ini dari sini, dari kiri ke kanan, dan sebaliknya dari kanan ke kiri. Nah, itu yang harus kita pahami konsepnya. Kalau tidak, maka kita akan kesulitan menentukan pusat dan jari-jari persamaan umum lingkaran ini. Nah, perlu saya sampaikan adik-adik sekalian, setelah bentuknya berubah menjadi seperti ini, maka saya berikan warna apa lagi ya adik-adik sekalian? Warna hitam saja. Nah, apapun yang ada di sini dan apapun yang ada di sini, itulah pusatnya ya. Itulah pusatnya nanti ya, oke? Oke, ini di sini, koma ini di sini. Inilah pusatnya. Serta nanti jari-jarinya R kuadrat itu sama dengan apa yang ada di sini ya, oke? R kuadrat apa yang ada di situ. Jadi ini polanya atau petanya. Jadi kita nanti sasarannya menuju ke sana untuk menentukan pusat dan jari-jarinya. Oke, adik-adik sekalian, saya mulai menentukan pusat dan jari-jarinya. Oke, perhatikan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sasaran kita adik-adik sekarang adalah menentukan pusat dan jari-jari lingkaran ya. Oke, sekarang langkah pertama saya kumpulkan dulu yang variabel yang sejenis ya. Oke, X kuadrat ditambah AX ditambah Y kuadrat ditambah BY. Ini C saya pindahkan ke sebelah kanan saja biar dia sendiri ke sana. Oke, adik-adik sekalian. Nah, sekarang saya bergeser sedikit ke kiri adik-adik sekalian. Nah, yang ini ingat tadi adik-adik sekalian. Jadi ini sekarang yang saya mau jabarkan ini, saya mau rubah bentuknya menjadi seperti ini ya adik-adik sekalian. Sekarang ini X tambah apa yang dikuadratkan, hasilnya X kuadrat tambah AX. Ingat tadi? Jadi untuk bisa menghasilkan 1AX, tentu di sini harus 1/2A ya. Jadi kalau ini dijabarkan adik sekalian, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 kali 1X dikali dengan 1/2A ditambah 1/2A dikuadratkan ya. Atau kalau yang ini ada di sekalian ya, ingat ini saya jabarkan dulu ini ya, ini. Kalau ini dijabarkan, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 kali 1/2A kali X ditambah 1/2A kuadrat. Kalau saya teruskan, X kuadrat ditambah 2 kali 1/2A X, hasilnya adalah AX ditambah 1/4A kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik anakku sekalian ya. Adik-adik sekalian perhatikan. Nah, sekarang kita sudah menghasilkan X kuadrat ditambah AX ditambah dengan 1/4A kuadrat. Adik-adik sekalian ya. Sementara di sini tadi di atas di baris kedua ini adanya hanya X kuadrat ditambah AX saja. Nah, sekarang kalau kita rubah bentuknya ini menjadi seperti ini, ada tambahan suku 1/4A kuadrat. Bagaimana caranya ini supaya hilang? Nanti kita tinggal kurangkan saja. Oke adik-adik, ngerti sampai di situ ya? Nah, karena saya mau hapus ini kan cuma tambahan saja untuk menjelaskan. Nah, sekarang saya jelaskan lagi bahwa X tambah 1/2A
dikuadratkan itu adalah hasilnya X kuadrat ditambah AX ditambah tadi seperempat A kuadrat. Karena di sini tidak ada seperempat A kuadrat, maka supaya nilainya sama, kita kurangi dengan seperempat A kuadrat. Oke. Jadi sekalian ya. Nah, sekarang ini sudah sama bentuknya. Sama nilainya maksud saya, walaupun bentuknya berbeda. Oke, tambah. Nah, yang ini lagi. Yang ini lagi kita rubah bentuknya tetapi nilainya tetap sama. Ingat tadi tujuan kita mau menuju ke sini tadi adik-adik sekalian ya. Sudah saya sampaikan di awal. X dikurang titik-titik kuadrat ditambah Y dikurang titik-titik kuadrat sama dengan titik-titik. Oke. Nah, sekarang yang ini sekarang ya, yang saya rubah bentuknya tapi nilainya tetap sama. Oke. Jadilah ini Y tambah 1/2 B. Ini huruf B saya kurang bagus. Kita ganti. Ini 1/2 B kuadrat. Kalau ini juga kita kuadratkan, hasilnya adalah Y kuadrat ditambah BY ditambah 1/4 B kuadrat. Karena di sini tidak ada 1/4 B kuadrat, supaya nilainya kembali tetap sama, ya kita kurangi dengan 1/4 B kuadrat sama dengan min C. Ya, oke, adik-adik sekalian. Oke, min C. Sekarang hasilnya adalah X ditambah 1/2 A kuadrat. Suku min 1/4 A kuadrat ini kita kumpulkan nanti sebelah kanan ya. Oke. Ini Y tambah 1/2 B kuadrat sama dengan. Nah, ini min 1/4 A kuadrat ini saya pindahkan ke ruas kanan. Jadilah dia 1/4 A kuadrat menjadi positif ya. Yang ini juga. Ini 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, sekarang adik-adik sekalian, sekarang bentuknya sudah sama. Jadi ingat tadi kita mau merubah bentuknya menjadi X dikurang titik-titik. Saya tulis lagi adik-adik ya. Ini berulang-ulang kita tulis, tidak apa-apa. Memang begini caranya supaya kita bisa mengerti. Nah, oke. Nah, dengan demikian adik-adik sekalian, yang bagian di baris ini ya, baris ini saya bisa tuliskan menjadi seperti ini. X dikurang kali berapa ini supaya hasilnya menjadi plus 1/2A. Tentu min 1/2A adik-adik sekalian ya. Oke, kuadrat. Kenapa ditulis seperti ini? Supaya bentuknya menjadi seperti ini. Supaya bentuknya menjadi seperti ini. Kenapa harus dirubah bentuknya seperti ini? Ya, supaya kita mudah mengenali berapa pusatnya, berapa koordinat X dan koordinat Y untuk titik pusat. Itu tujuannya ya adik-adik sekalian. Oke, saya teruskan untuk menulis kembali ini adik-adik sekalian. Jadi Y dikurang min 1/2 B ini kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, sekarang ingat tadi kalau sudah seperti ini adalah pusatnya. Ini pusatnya adik-adik sekalian ya. Ini dia pusatnya X, Y. Nah, ini di sini. Nah, sekarang dalam keadaan begini, ini adalah pusatnya X-nya dan ini adalah ordinatnya ya. Nah, sekarang jadi jelaslah bahwa jelaslah bahwa pusatnya persamaan umum lingkaran ini adalah yang ini ya, nih min 1/2A min 1/2 B. Oke. Ini sudah kita temukan adik-adik sekalian ya. Kemudian ingat persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Ini adalah sama dengan R kuadrat. Jadi jari-jarinya R kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Atau adik-adik sekalian, saya tuliskan sini ya, atau R sama dengan akar ya, akar
seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Oke, adik-adik sekalian, ini kita sudah dapatkan pusat dan jari-jarinya. Ini adalah pusatnya dan yang ini adalah jari-jarinya. Oke, adik-adik sekalian, supaya lebih kita memahami, perhatikan. Persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Ini kita dapatkan bahwa pusatnya tadi berapa adik-adik sekalian? Ini saya kembalikan. Pusatnya adalah min 1/2a, min 1/2 b. Oke, jadi pusatnya min 1/2a, min 1/2 b. Ya, kemudian jari-jarinya adalah berapa adik-adik sekalian? Ini seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Jadi ketika nanti kita mau menentukan pusat dan jari-jari lingkaran, pertama kita jadikan dulu koefisiennya di sini semuanya 1 ya. Di koefisien x kuadrat 1, koefisien y kuadrat juga 1. Baru setelah itu kita identifikasi. Yang menjadi A adalah koefisien X ya, adik-adik sekalian. Yang menjadi B adalah koefisien Y. Dan C sendiri itu adalah yang tidak ada variabel X dan Y-nya. Oke, adik-adik sekalian. Saya kira inilah caranya menemukan pusat dan jari-jari lingkaran. Sekarang adik-adik sekalian, sebelum saya tuliskan contohnya, jangan lupa video ini di like, di share kepada teman-temannya, dan di subscribe ya. Oke? Nah, oke, saya lanjutkan ke soal-soalnya. Oke. Perhatikan adik-adik sekalian, saya akan tunjukkan contohnya ya, seperti ini. Nah, kita lihat contoh 1. Seperti apa itu? Tentukanlah pusat dan jari-jari. Tentukanlah pusat dan jari-jari ya, dan jari-jari dari persamaan lingkaran, oke, ini kita singkat persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 6x ditambah 8y dikurangi 24 sama dengan 0. Oke, ini adik-adik sekalian ya. Pertanyaannya adalah berapa titik pusatnya, berapa panjang jari-jarinya. Oke, kita jawab. Jawab. Ya, oke, kita jawab. Pertama adik-adik sekalian, kita harus identifikasi dulu ya. Identifikasi. Ingat bahwa persamaan lingkaran itu yang secara umum x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax ditambah by tambah c sama dengan 0. Jadi kita perhatikan soalnya. Yang kita mau identifikasi hanya berapa. Oke, ini kebetulan koefisien x kuadrat dan y kuadrat ini sudah sama 1 dan 1. Oke, kita bisa langsung identifikasi. Ini maksud saya adik-adik ya, koefisien x kuadrat dan y kuadrat sudah sama. Dan jumlah koefisien ini x kuadrat berarti ini lingkaran, benar ya? Koefisien A-nya berapa? Ini ada di sekaliannya. Oke, min 6. Oke, koefisien B-nya berapa? Plus 8. Koefisien C-nya berapa? Bukan koefisien ya. C-nya atau konstantanya berapa? Min 24. Nah, oke. Dengan demikian kita sudah bisa tentukan. Ingat, pusat adalah min 1/2A, min 1/2B. Berarti pusatnya sama dengan min 1/2 kali A. A-nya itu berapa? Min 6. Oke, min 6, koma.
min 1/2 kali B. B-nya berapa? 8. Oke, 8. Nah, sehingga didapatlah pusatnya min 1/2 kali min 6 itu adalah 3. Min 1/2 kali 8 itu adalah min 4. Nah, jadi pusatnya 3, min 4. Kemudian jari-jari, adik-adik sekalian, ingat tadi adalah 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Berarti akar ini 1/4 hanya berapa? Ini min 6 di kuadrat ditambah 1/4 B-nya berapa adik-adik sekalian? 8 di kuadrat juga dikurang C-nya. C-nya berapa? Min 24. Oke, kita perpanjang akarnya. Didapatlah akar min 6 kuadrat itu sama dengan 36 dikali 1/4 jadinya 9 ditambah ini 8 kuadrat itu 64 kalau dikali dengan 1/4 hasilnya adalah 16. Kemudian min kali min 24 plus 24. Oke, ini hasilnya berapa adik-adik sekalian? 9 tambah 16 adalah 25, ditambah lagi 25 hasilnya adalah akar 49. Oke lah, ini adalah R-nya. Akar 49 sama dengan 7. Kita ambil saja yang plusnya adik-adik sekalian ya. Kenapa? Kalau lingkaran yang berjari-jari negatif itu lingkaran yang tidak nyata ya. Jadi kita harus bisa memahami. Oke, jadi ini contoh yang pertama adik-adik sekalian. Gampang ya. Ya saya kira ini benar ya, gampang. Oke, kita pindah ke contoh berikutnya. Oke. Contoh berikutnya, contoh 2. Oke. Contoh 2 ini adik-adik sekalian. Ini kita kasih warna hitam ya. Ditanyakan, tentukanlah persamaan umum. Jadi persamaan umum lingkaran jika diketahui pusatnya 3, min 4 dan jari-jarinya R sama dengan 7. Ya, kalau menggunakan persamaan yang pusat A, B, adik-adik sekalian ya, pada video pembelajaran kita sebelumnya ini sangat cocok soalnya ya. Coba kalau kita jawab seperti itu saja. Sebentar kita jawab dengan menggunakan pengetahuan yang baru ini. Jadi kalau persamaan lingkaran pusat A, B, adik-adik sekalian ya, kan seperti ini ya, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau ini soalnya ya jawabannya X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang min 4 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Atau X dikurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 49. Nah, ini adalah jawabannya ya. Kalau kita menggunakan pengetahuan kita yang sebelumnya, yaitu persamaan lingkaran yang pusat A, B, kan cocok sekali dengan ini. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya kan dalam bentuk persamaan umum lingkaran. Nah, bentuk persamaan umum lingkaran itu tadi seperti apa? Jadi ingat jawabannya harus bentuknya seperti ini ya. Oke, X tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi jawabannya harus bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kalau ini kita teruskan adik sekalian, kita jabarkan seperti pengantar yang saya sudah sampaikan, maka jawabannya harus seperti ini. X kuadrat dikurang 2 kali 3 kali X adalah 6X ditambah 9. Kita jabarkan lagi ini ditambah ini Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 16. Ini sama dengan 49. Jadi X kuadrat dikurangi
6x. Kemudian ini, kita hapus dulu adik-adik ya. Oke. Sekarang kita kumpulkan ya yang kuadrat, jadi x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian supaya bentuknya sama dengan ini, x-nya lagi yang koefisien x lagi, berarti dikurang 6x, baru koefisien y tambah 8y. Selanjutnya dikumpulkan yang tidak ada x dan tidak ada y-nya, yaitu 9 tambah 16 25 sama dengan 49. Oke. Jadinya kalau diteruskan, ini x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 6x tambah 8y, 25 dikurang 49. Berapa ya adik-adik semuanya? Hasilnya adalah min 24. Sama dengan 0. Inilah jawabannya kalau kita menggunakan pengetahuan kita yang sebelumnya ya, pusat lingkaran A, B. Nah, sekarang sebutlah ini adalah cara yang pertama. Kita mau lihat cara sesuai dengan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, saya jawab cara yang sekarang. Tadi soalnya ya, ini saya ringkas, diketahui pusatnya. Berapa tadi pusatnya? Adalah 3, min 4, dan jari-jarinya berapa tadi? Sama dengan 7 ya. Ditanyakan apanya yang ditanyakan? Persamaan umum lingkarannya. Oke. Ingat adik-adik sekalian, jawab ya. Oke. Ingat, pusatnya adalah min 1/2A, min 1/2B. Dan ini sudah kita ketahui. Oke, berapa itu pusatnya? 3, min 4. Terus apa artinya kalau sudah seperti ini? Artinya ini sama dengan ini ya. Min 1/2A artinya sama dengan 3. Oke, apanya yang kita cari di sini? A-nya ada di sekalian ya. Berarti A sama dengan 3 kali negatif 2. A sama dengan min 6. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, bahwa min 1/2B itu sama dengan min 4. Oke, min 1/2B sama dengan min 4. Jadi B sama dengan berapa adik-adik sekalian? Min 1/2 kali berapa dapat min 4? Tentulah 8, atau min 4 kali min 2, 8 ya. Sekarang A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ada. Adik-adik sekalian, selanjutnya R kuadrat itu R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Oke. Jadi kalau ini kita teruskan, maaf adik-adik, saya batuk dulu. Oke. A-nya sudah kita temukan min 6. Min 6 jadi 1/4 min 6 kuadrat ini ditambah 1/4 dikali B-nya berapa adik-adik sekalian? B-nya 8. Oke, 8 kita kuadratkan juga. Terus C-nya berapa adik-adik sekalian? Kita harus identifikasi tadi ya, belum ada ya. Ini kita kurang C. Oke. R sama dengan berapa adik-adik sekalian? Kita teruskan ini, min 6 di kuadrat hasilnya 36 dikali 1/4 itu berarti 9. Oke. Kemudian 8 di kuadrat hasilnya 64 dikali dengan 1/4 hasilnya 16. Jadi tambah 16. Terus dikurang C. Oke. Adik-adik sekalian, tadi sudah diketahui bahwa R-nya itu sama dengan 7. R ini adik-adik sekalian kita substitusi ke sini. Oke. Didapatlah 7 sama dengan akar 25. 25 dari mana? 9 tambah 16 dikurang C.
Nah, ini silakan adik-adik sekalian kuadratkan supaya akarnya bisa hilang. Dikuadratkan, tentu hasilnya 7 kuadrat adalah 49, sama dengan 25 dikurang C. Oke, saya pindahkan ke sini. Didapatlah C sama dengan, ini C saya pindahkan ke ruas kiri menjadi 25 dikurang 49. 49 pindah ke ruas kanan. Didapatlah C-nya adalah berapa adik-adik sekalian? 25 dikurang 49 adalah hasilnya 4, berapa? 25 dikurang 49. Berapa adik-adik sekalian? 25 dikurang 49 sama dengan berapa? Min 24. Oke. Nah, jadi C-nya sekarang kita sudah ketemu, B-nya tadi sudah ketemu, A-nya tadi sudah ketemu. Nah, persamaan lingkaran itu yang bentuk umum seperti apa adik-adik sekalian? Ini saya tuliskan kembali, bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke, didapatlah X kuadrat ditambah Y kuadrat. A-nya digantikan adik-adik sekalian. A ini gantikan ke sini. Didapatlah A-nya berapa? Min 6X. X-nya tetap ya. B-nya berapa? B-nya 8Y. Nah, C-nya berapa adik-adik sekalian? Nah, ini min 24. Gantikan juga ini ya. Min 24 sama dengan 0. Oke. Nah, inilah persamaan umum lingkaran yang ditanyakan itu. Oke, gampang ya adik-adik semuanya. Mudah-mudahan sampai di sini kita semuanya bisa mengerti.